Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk teman-teman yang ada di sini, kelas 11 MIPA 2. Kenalkan, saya Dwi Purwitasari. Insya Allah selama 1 tahun ke depan akan membersamai teman-teman, ya, kalau tidak ada perubahan, insya Allah akan membersamai teman-teman dalam belajar Al-Quran, gitu ya, di BBPQ SMA Negeri 1 Ciampea. Sebelumnya, biar kita kenal, saya biasa dipanggil Teh Dwi atau Teh Uwi, ya, seperti yang saya sudah sampaikan. Aktivitas saya sekarang ada di ngajar di salah satu sekolah IT Islam Terpadu di daerah Cibung Bulang, dan salah satu hobi baru saya mungkin ya adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Insya Allah selaras dengan programnya dari BPPQ Smanik, ya. Dan saya juga alumni Smanik angkatan 13, mungkin sekarang udah angkatan 21 atau 22 mungkin ya. Ya, saya angkatan 13, dan dulu juga saya bukan seorang yang bisa baca Al-Quran dengan baik, tapi alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman yang sama-sama belajar Al-Quran, dan alhamdulillah hari ini malah ketagihan untuk terus belajar Al-Quran. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua, karena sudah difasilitasi oleh sekolah Smanik, mudah-mudahan teman-teman juga bisa sesemangat sesemangat saya untuk belajar Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke materi tahsin, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi pembuka yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Ya, mungkin pekan lalu sudah dijelaskan oleh Teh Ayustian tentang beberapa hal ya, materi ya mungkin sudah dijelaskan. Nah, insya Allah saya akan melanjutkan tentang kenapa sih ya kita itu perlu belajar Al-Quran. Nah, jadi teman-teman semua ya, kehidupan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Contohnya kita itu punya banyak keterbatasan dalam memutuskan sesuatu. Nah, biasanya kalau kita misalnya terbatas dalam memutuskan sesuatu, maka kita akan mencari tahu gimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan, ada orang-orang yang mencari jawaban dengan cara bertanya kepada orang yang sudah pernah mengalami sebelumnya, ya, atau dari pengalaman orang-orang atau dari kisah orang-orang, gitu ya. Nah, sayangnya tidak semua kisah, tidak semua pengalaman orang-orang itu bisa kita jadikan sebagai sebagai jawaban yang benar, gitu. Ya, karena bisa jadi orang lain itu melakukan kegagalan atau melakukan kesalahan. Ya, sehingga kita harus ketemu sama orang yang paling terjaga dan paling kecil kemungkinan berbuat salahnya. Ya, untuk itu kalau kita mau berkaca gimana sih caranya menghadapi kehidupan, gimana sih caranya menghadapi masalah, maka lihatlah kehidupannya orang yang paling terjaga, yaitu Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi kalau kita mau belajar dari pengalaman, jangan belajar dari pengalaman orang yang belum tentu dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Ya, sedangkan Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah pasti ya dijamin masuk surga oleh Allah, bahkan menjadi pembuka orang yang akan nanti masuk surga. Ya, sehingga berarti kita harus belajar kepada Rasulullah. Nah, selain belajar kepada Rasulullah, ternyata ada yang lebih atas, ya. Kalau kita mau mencari jawaban-jawaban dari kehidupan kita, kalau kita mau mencari cara formula terbaik dalam kehidupan kita, maka kita bertanyanya kepada ini, gitu ya. Bertanyanya kemana, gitu ya.
dulu saya waktu SMA pernah punya handphone pertama mungkin. Yang dulu handphone pertama saya itu saya ada beberapa keypad ya. Kalau dulu pakainya keypad ya, bukan touchscreen. Keypad yang saya nggak tahu what the function gitu ya. Fungsinya untuk apa saya nggak tahu. Ya, sehingga di situ tuh ada buku kecil gitu ya, namanya guidance book gitu. Ya, buku petunjuk penggunaan. Nah, saya baca-baca, oh saya tahu ternyata yang bentuknya itu ada kayak bulat, kemudian ada titik, itu namanya tombol power untuk menyalakan atau mematikan gitu ya. Ya, sehingga saya berpikir itu fungsinya. Akhirnya ya udah saya pakai untuk menghidupkan atau mematikan. Nah, begitu pula dengan keypad-keypad yang lain. Nah, sehingga saya merasa bahwa di luar dari saran-saran orang lain yang sudah menggunakan handphone yang saya pakai, ya saya jauh lebih percaya kepada guidance book. Karena guidance book itu dibuat oleh pembuatnya, pembuat handphonenya gitu. Ya. Sehingga ya lebih kredibel dan lebih terpercaya gitu ya. Tidak mungkin pembuatnya itu membuat dengan formula yang salah gitu. Nah, sehingga dalam hidup kita juga karena kita adalah creation ya, kita adalah ciptaan ya, otomatis berarti ada creator, ada pencipta kita. Atau kalau anak-anak tuh suka nyanyi, who creates the sunshine, who create the moonlight, who create the animal, created you and I, gitu. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang menciptakan kamu dan saya, ya. The creator subhanallah, that's only one Allah gitu. Jadi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus cari ya buku petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala for us. Nah, buku petunjuk itu biasa kita sebut sebagai Al-Qur'an. Ya. Jadi di surat Qaf misalnya disampaikan Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, jadi Qaf itu coba kita lihat ya. Ini Qaf salah satu surat favorit saya. Ya. Ada yang pernah baca surat Qaf? Qaf itu surat juz ke-26. Ya. Demi Al-Quran yang mulia, gitu ya. Qaf demi Al-Quran yang mulia. Atau di ayat-ayat pertama di Al-Baqarah itu alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ya, itu adalah tidak ada keraguan padanya. Dia adalah huda, petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Qur'an itu mengumumkan bahwa dirinya adalah huda, adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau cari guidance book dari kehidupan kita, yaitu ya Al-Quran. Ya, maka mempelajarinya, belajar ya dan berusaha menunjukkan kedekatan kepadanya adalah sebuah kewajiban. Idza kunna, kalau kita ya lil muttaqin, kalau kita adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi belajar Al-Quran itu memang hanya untuk ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa gitu. Diwajibkan untuk orang-orang yang bertakwa karena dia adalah petunjuk. Ya. Nggak mungkin kita bisa membaca sebuah buku petunjuk kalau kita nggak ngerti bahasanya. Ya, sehingga kita perlu belajar. Nah, that's why kenapa di Semanik itu kita buat BBPQ. Ya, alasannya supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan guidance book-nya kita.
gitu ya. Nah, jadi Teteh ya, Teh Uwi merasa sangat senang sekali sebagai alumni Usmanik yang mungkin dulu itu berharap banget ya ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Gitu. Bahkan mungkin memimpikan ya Usmanik itu bisa seperti ini sekarang. Gitu ya. Sehingga walaupun kita dalam keterbatasan, insya Allah kita tetap menunjukkan semangat kita kepada Allah bahwa kita tetap semangat belajar Al-Quran. Gitu ya. Belajar untuk mencari tahu jawaban dari kehidupan-kehidupan kita. Gitu ya. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah hudalil muttaqin, sebagai petunjuk, guidance buat kita. Ya, untuk itu mudah-mudahan teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi di rumah lagi nonton Teteh gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semangat ya, semangat untuk belajar Al-Quran di setiap minggunya. Ya, insya Allah ya, walaupun kebaikan sebesar biji dzarah, Allah akan membalasnya, akan menjadi pemberat untuk kita di yaumil akhir kelak. Ya, insya Allah itu dari Teteh. Sebelum ditutup ya, nanti Teteh akan menyampaikan materi setelah materi tahsin ya, nanti insya Allah setelah teman-teman selesai mendengarkan. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna 'alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Teteh cukup sekian. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Senang bisa kenal sama teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.